Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cuat Consulting NLP Spat Indonesia, dimanapun Anda berada, teman-teman yang juga ada di luar negeri, ada di Macau, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Hainan, yang di Singapura, Malaysia, Thailand, luar biasa, sehat selalu untuk Anda, sukses terus aktivitas Anda. Teman-teman, ada dua model arah motivasi seseorang. Yang pertama adalah orang mendekat. Yang kedua, orang menjauh. Orang-orang yang mendekat ini biasanya dia akan senang ngejar dengan bonus, senang dengan hadiah, senang dengan reward, dan lain-lainnya. Sementara orang yang menjauh ini biasanya lebih senang dia menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Sehingga kalau kita kenal ada istilah cari nikmat hindari sengsara, cari surga hindari neraka, ini adalah model motivasi atau arah motivasi mendekat dan menjauh. Sahabat sekalian, bentar lagi kita akan menyambut 2025. Dalam sebuah usaha, bisnis, juga pribadi, biasanya ada yang namanya sebuah goal setting atau target. Ada yang namanya tujuan, ada cita-cita. Bagi kita-kita yang merasa nih, kalau kita ini orang yang mendekat, maka kita harus memiliki sebuah imajinasi. Kalau kita bisa mencapai target kita, apa kenikmatan yang akan kita dapat? Apa kebahagiaan yang akan kita dapat? Apa sesuatu yang luar biasa bagus, positif yang kita dapat? Kalau kita ini sebagai orang-orang yang menjauh, tipe model motivasinya adalah menjauh, maka kalau kita bisa mencapai visi, tujuan, atau cita-cita itu, apa yang bisa kita hindari? Kesedihan apa yang bisa kita hindari? Kesengsaraan apa yang bisa kita hindari? Kecelakaan atau apapun yang sifatnya negatif yang bisa kita hindari. Misalnya, saya berangkat kerja pagi-pagi karena jam 8 pagi sudah harus ada apel pagi. Saya berangkat pagi-pagi supaya tidak dimarahi supervisor. Dimarahi supervisor adalah hal yang negatif, berarti dia menghindari dimarahi supervisor. Ketika dia berangkat bekerja pagi karena dia takut atau dia khawatir dimarahi oleh supervisor, maka termasuk dia model menjauh, menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara orang lain ada yang berbeda sekali. Saya pengen berangkat kerja besok pagi, itu saya pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau saya berangkat pagi, saya bisa mendapatkan ujian yang luar biasa dari atasan saya. Saya bisa mendapatkan nilai kerja yang bagus dari atasan saya. Artinya itu tipe-tipe yang mendekat. Tipe menjauh dan mendekat ini, kalau di bagian-bagian bisnis, di bagian usaha, banyak sekali yang bisa kita terapkan. Misalnya, seorang yang berkiprah di bagian sales, bagian penjualan, bagian marketing, maka biasanya lebih mendekati dengan model motivasi mendekat. Kenapa kok cenderung ini? Karena ngejar bonus, ngejar target, ngejar capaian, nanti ada reward, ada bonus, ada ini dan lain-lainnya. Sementara kalau di perusahaan, di pabrikan, di manufacturing, ada bagian yang namanya quality control. Quality control ini bertugas untuk menemukan kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan. Artinya kalau terjadi penyimpangan harus dihindari. Maka orang-orang tipe ini bisa diisi dengan orang tipe-tipe yang menjauh. Kenapa? Menghindari terjadinya defect, menghindari terjadinya rejection, menghindari terjadinya waste. Ini orang-orang yang dipilih untuk di bagian quality control. Dan di bagian keuangan, di bagian apapun, ada yang paling pas, yang paling cermat dengan tipe motivasi antara yang menjauh dan mendekat. Dan sekarang Anda boleh introspeksi diri, termasuk saya juga akan melihat diri saya sendiri. Kira-kira kita ini masuk di motivasi menjauh atau motivasi mendekat. Kenapa kita perlu kenal diri kita? Kita mengenal tujuan kita nanti, dan kita bisa membuat sebuah motivasi internal kita mencapai tujuan. Karena apa? Kita harus mendapatkan alasan kuat, yaitu surga dan nerakanya dari cita-cita kita. Kalau kita sudah mendapatkan surga dan neraka cita-cita kita, kita sudah memiliki bagaimana caranya untuk hidup yang nikmat, hindari sengsara, cari nikmat, hindari sengsara, maka surga dan neraka sudah terpatri dalam motivasi kita beraktivitas. Insya Allah akan lebih sukses, akan lebih kita memiliki motivasi kuat untuk mencapai sebuah tujuan.
Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, barokah untuk kita semuanya. Sehat selalu, lancar sukses aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.